Sekilas saya akan memperkenalkan Ibu Dwi Korita, yang merupakan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang ditunjuk sejak November tahun 2017. Ibu Dwi Korita merupakan sebelumnya sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada dan memperoleh gelar PhD dalam Earth Science and Leeds University Inggris pada tahun 1996. Kemudian Ibu memperoleh program postdoktoral di Tokyo University of Agriculture and Technology, dan banyak sekali penghargaan yang diperoleh oleh Ibu Dwi Korita yang belum bisa kita jelaskan pada kali ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai kepada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, MSc, PhD. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Mbak Moderator. Juga saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Dekan yang terhormat, Bapak Doktor atau mungkin Profesor sudah ya, Irwan Maulana ini, dan juga kepada beliau Bapak Dr. Joko Wiratmo yang juga berkenan untuk mengundang kami, dan juga tentunya kepada para narasumber lainnya, dan juga ini hadir cukup banyak para pendengar atau mungkin peserta aktif dari webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan bagaimana upaya yang dilakukan BMKG untuk peningkatan kualitas informasi cuaca ekstrim di Indonesia. Jadi slide yang pertama ini adalah semacam roadmap ya. Jadi di tahun 2017 saat saya pertama kali datang di BMKG, perakiraan cuaca atau pemodelan saat itu resolusi model adalah 10 km dan akurasinya 60 hingga 70% saat itu. Dan ini ternyata ya, saya waktu pertama kali datang saya melakukan self audit. Jadi capaiannya seperti ini, lalu bagaimana sarana prasarana dan kapasitas, terutama kapasitas, sehingga capaian seperti itu. Dan akhirnya ternyata saat itu jumlah peralatan memang relatif masih kurang, dan yang ini sangat penting sekali, terutama untuk menjaga akurasi dan juga resolusi adalah density dari peralatan observation tersebut. Jadi saat itu memang jumlah peralatan masih juga terbatas, dan bahkan dari peralatan yang ada tidak semuanya dapat dipelihara. Jadi meskipun kita memiliki peralatan, tapi kalau alat itu tidak pernah dikalibrasi, tidak pernah dipelihara, ya karena apa? Saya nanya kenapa tidak dipelihara? Anggarannya tidak ada. Jadi saat itu anggaran pemeliharaan sangat minim. Nah, sehingga strategi yang kami susun adalah bagaimana melompatkan resolusi 10 km harusnya nanti menjadi 500 meter. Itu targetnya. Dan akurasi dari 60-70% menjadi nantinya 90% lebih. Strateginya bagaimana? Nanti yang akan kami jelaskan ya. Dan tentunya adalah beberapa tahap nih. Jadi saat ini tahun ini saya memakai data tahun 2022, resolusi dari 10 km sudah dapat mencapai 3 km, bahkan 1 km, bahkan untuk kepentingan khusus bisa lebih tinggi lagi resolusinya.
dan akurasinya 85 sampai 90%. Nah, kalau untuk perakiraan cuaca itu berkisar 88-89%, tapi kalau peringatan dini karena near real time, jadi itu lebih tinggi akurasinya bisa mencapai 90%. Itu kondisi saat ini. Namun itu belum akhir, targetnya 2024. Mari kita lihat kondisi saat ini lebih dahulu. Nah, di sini kita ketahui, saya rasa semua teman-teman di sini sudah sangat lebih paham dari saya, karena saya sebetulnya bukan ahli meteorologi. Saya tidak paham tentang meteorologi. Saya belajar dengan berbagai masalah yang ada. Jadi cuaca ekstrim pun istilah itu saya baru tahu setelah ada di BMKG. Namun prinsipnya apapun caranya, saya kerahkan para dokter-dokter, para senior, dan juga anak-anak muda yang dokter-dokter untuk mewujudkan target 500 meter, 1 kilo hingga 500 meter, dan akurasi 90 hingga 95%. Ini kondisi saat ini, sistem observasi tahun 2017 masih belum berkembang, dan sistem pemrosesan juga saat itu juga belum berkembang. Diseminasi informasi sudah ada, ya, sudah mulai dikembangkan dengan menerapkan sosial media, dan link dengan masyarakat pengguna sudah ada, sudah berkembang, namun perlu ditingkatkan. Slide berikutnya. Nah, ini bagaimana operational workflow-nya, mulai dari pengamatan, baik di lautan, marine, di darat dengan radar cuaca, juga ke surface, di taman-taman alat atau peralatan yang dipasang di ground surface. Kemudian juga ini sangat penting, upper air observation. Ini tanpa upper air observation, ini kami rasakan pemodelan itu butuh asimilasi, dan kalau asimilasi pemodelan itu hanya berdasarkan surface, itu sering meleset. Jadi benar-benar butuh upper air observation. Kemudian komunikasi, sistem jaringan komunikasi ini sangat vital. Jadi kami menggunakan redundant, tidak hanya dengan satelit, tidak hanya dengan GSM atau dengan yang tradisional, ya, GSM, kemudian itu fiber optik, tapi juga dengan satelit. Kemudian juga kita juga ini mengelola data yang sudah ada. Tadinya data itu masih terpisah-pisah. Alhamdulillah berhasil dikumpulkan dalam satu data center, dan juga kami rutin mengirimkan data ke dunia. Jadi seluruh BMKG seluruh dunia rutin mengirimkan data ke dunia, melalui Badan Meteorologi Dunia, melalui jaringan GTS dan WIS. Kemudian juga kami kuatkan kompetensinya, SDM-nya, juga infrastruktur dan SOP itu sangat penting. Prosedur bagaimana mengeluarkan peringatan dini itu sangat penting. Selanjutnya, nah, karena fenomena cuaca dan iklim di Indonesia sangat dinamis, dan saat itu kami juga peralatan juga tahun 2017 juga belum memadai, dan sebetulnya saya katakan belum memadai itu bisa dibayangkan saja, anggaran saat itu separuh kurang dari anggaran saat ini. Jadi dalam proses untuk membangun sistem, membangun jaringan, membangun SDM, kami membutuhkan anggaran 2 kali lipat dan kadang lebih. Nah, jadi strateginya dengan keterbatasan itu adalah kami memulai dengan perakiraan musim 6 bulan sebelumnya, kemudian diperbarui dengan perakiraan setiap bulan. Ini karena untuk dari 6 bulan ini kita ulang setiap bulan, kemudian 10 harian.
Nah, kemudian masuk ke cuaca, perakiraan 1 minggu sampai 3 harian dan perakiraan 1 harian. Nah, kemudian incidental nowcasting itu 3 jam hingga 30 menit. Nah, ini bagaimana strategi untuk mengantisipasi perubahan yang sangat dinamis, tidak hanya dalam jam, tapi kadang-kadang dalam menit. Berikutnya, ini adalah sumber data dari sarana prasarana untuk perakiraan cuaca. Ini data saya rasa ini sebelum tahun 2022. Jadi ada 41 radar, 113 stasiun meteorologi, 102 stasiun upper air. Saya katakan tadi upper air ini sangat dibutuhkan untuk juga asimilasi pemodelan. Kemudian stasiun maritim, tadi upper air 102, maritim 14, AWS-nya 1.200. Sekarang ini sebenarnya sudah bertambah ya, tapi ini mohon maaf belum terupdate. Kemudian menggunakan numerical weather prediction models, 6 model. Ini kemudian juga maksimal forecast range. Sebelumnya waktu saya datang itu maksimal 7 hari. Nah, ini tahun 2022 itu bisa 10 hari. Jadi lebih panjang dan highest resolusinya 3 km. Nah, slide berikutnya menunjukkan sebaran peralatan. Ini saya percepat ya. Peralatan yang ini sebaran stasiun. Stasiun pengamatan, stasiun observasi, juga ada sebagian yang sekaligus memproses. Kemudian slide berikutnya adalah jaringan radar BMKG. Ini kelihatan yang masih lubang ya, belum rapat itu justru di Laut Natuna, zona yang dekat laut Selat Malaka ini masih menganga ya. Kemudian juga terutama di situ. Ini pada zona yang sangat strategik, sangat menurut kami sangat kritis. Juga di Indonesia Timur ini perlu ditambah. Kemudian jaringan automatic weather station BMKG ini kita lihat banyak di Jawa, Sumatera, Kalimantan ya ada ya, tapi juga ada yang masih perlu ditingkatkan. Sulawesi cukup. Nah, Papua ini karena medan dan keamanan ini masih juga terbatas. Kemudian alat operasional utama untuk penerbangan ini adalah ada AWOS, ada wind profiler, ada ground radio sonde, kemudian ada wind shear detection. Ini sebarannya relatif merata, namun sekali lagi untuk meningkatkan akurasi, kerapatan tetap harus ditingkatkan. Nah, sekarang bagaimana strategi peningkatan kualitas layanan informasi cuaca? Ini terutama kecepatan informasi, kemudian ketepatan, dan akurasinya. Pertama, kami lakukan technology and system development. Kemudian paralel dengan itu, jadi ini paralel ya, tidak urut gitu ya. Paralel dengan itu dilakukan analytical and modeling capacity development. Dan jadi yang pertama itu menambah jumlah peralatan dan memilih teknologi yang terkini, dan sistem backbone itu kita reform, kita transformasikan. Terus terang konsultan kami dari ITB. Jadi sebetulnya teknologi yang kami peroleh ini teknologi terutama Prancis dan Amerika. Tapi kami tidak mau percaya begitu saja. Sehingga kami mohon para profesor, pakar ITB untuk mereview apa yang diusulkan dari Prancis dan Amerika tersebut. Termasuk analytical and modeling capacity development. Jadi kami terus terang kenapa saya merasa penting untuk hadir di sini, karena kami sangat dibantu oleh ITB. Tidak hanya membantu dalam hal mereview teknologi yang akan diterapkan, tapi pegawai kami ini banyak yang di ITB.
Nah, kemudian juga human capital development. Ini bagaimana pengembangan sumber daya insani di BMKG. Nah, teknologi development seperti apa? Langsung aja slide nomor 14. Jadi kami meningkatkan kapasitas value chain of weather and climate services. Jadi meningkatkan observasi jaringan observasi, kemudian data processing capacity, kami tambahkan HPC ya, high performance computer. Ini juga direview oleh ITB. Sampai kalau nggak salah sampai 3 petaflop kalau nggak salah ya, nanti akan ada penjelasannya. Kemudian integrasi processing system, meteorologi dan climate semuanya terkait dengan early warning system. Kemudian juga mengimprove dissemination of information to public and user sectors. Jadi ini juga kami perkuat sistem untuk post processingnya kami perkuat. Slide berikutnya, integrated forecasting and analysis system, yaitu sistem yang ini untuk mengelola end-to-end sistemnya. Di sini kita lihat observation system, ini kita tambah item-itemnya, ini terutama yang maritim. Maritim masih saat saya datang itu masih relatif dapat dikatakan blank. Padahal lautan kita lebih luas dari daratannya, jadi tidak ada alat observasi di lautan. Dan itu tentunya akan berpengaruh pada density atau jaringan kerapatan jaringan observasi, dan itu juga akan berpengaruh terhadap akurasi tentunya. Nah, ini sehingga kami tambahkan di kolom paling kiri itu data surface, mayoritas adalah data untuk laut, maritim. Dan kami pergunakan satelit ya, di laut itu kesulitannya adalah cara mengirimkan data. Jaringan komunikasinya yang sulit. Kalau masih bisa menggunakan jaringan telkom, jaringan selular kayak Selat Sunda, kami lakukan Halo, saya termute. Ya, kalau bisa dengan selular, kami itu lakukan di Selat Sunda. Tetapi kalau di laut lepas, kami memanfaatkan satelit. Dan itu tentunya high cost. Nah, jadi ini bagaimana data integration-nya, kemudian forecasting model on high performance computer, kemudian kita tambahkan value added products dan tailored dissemination. Karena dissemination ini tadinya kan ya hanya diseminasi saja. Sekarang kami beragam kliennya, usersnya beragam. Jadi harus ada tailored dissemination. Ada yang untuk kesehatan, ada yang untuk pelayaran, ada yang untuk pertanian, dan juga ada yang untuk pertahanan keamanan, dan sebagainya. Slide berikutnya. Kami perkuat juga analytical and modeling capacity development. Ini juga direview oleh ITB dan ada cukup signifikan review artinya koreksi dari yang diusulkan teknologi dari Prancis dan Amerika, dan teman saya terima kasih Bapak Ibu di ITB mereview dan ada significant correction di situ. Slide berikutnya. Dan ini jadi sebagian nanti siap tahun 2023 dan akhirnya tahun 2024. Nah, ini belum menggunakan teknologi yang kita kembangkan. Ini masih existing, yaitu menggunakan HPC 50 teraflops, dan untuk running atmospheric model operasionalnya untuk operasional, untuk running atmospheric model menggunakan 1024 cores. Running Ocean Model 1024 cores. Untuk Research and Development 600 cores. Ini contoh-contoh produk ocean dan juga produk meteorologinya. Slide berikutnya. Nah, ini yang dikembangkan, yang direview oleh ITB ya, dari teknologi Prancis dan Amerika, yaitu terkait dengan INACAWO.
yaitu Indonesia Coupled Atmosphere Wave Ocean Model. Dan ini adalah joint development. Jadi tidak sekedar kami mengadop ada teknologi dari Prancis dan Amerika langsung kita pasang, tidak. Saat membangun teknologi itu, BMKG ikut terlibat dalam ini joint development proses tadi. Jadi ada weather research, ada untuk atmospheric model dengan BRF, kemudian model laut maritim dengan SWAN. Kemudian juga ada Regional Ocean Modeling System. Ini semuanya terintegrasi. Dan sehingga dilakukan peningkatan kapasitas akurasi prediksi melalui implementasi model couple darat laut dengan resolusi tinggi berbasis data asimilasi. Karena wilayah kita 2/3 adalah laut. Slide berikutnya. Ini contohnya produknya. Ini karena waktu terbatas, ini saya percepat. Kemudian peningkatan kapasitas HPC, targetnya adalah tahun 2024. Saat ini masih 1,3 saat ini. Targetnya adalah 4 petaflop di tahun 2024. Nah, ini detailnya tentang HPC Next. Ini saat ini kapasitas saat ini adalah ini terlihat di sebelah kiri ya. Pemodelannya tuh lama, perlu berjam-jam, bahkan kalau iklim tuh perlu beberapa hari, berapa bulan. Nah, tapi ini menjadi lebih singkat karena adanya HPC ya, makin diperpendek. Slide berikutnya. Kemudian juga nantinya slide berikutnya, nantinya akan menjadi lebih cepat. Jadi dengan HPC selain pemodelan itu resolusinya menjadi lebih tinggi, juga lebih cepat dan diharapkan akurasinya juga semakin meningkat. Detailnya ada di situ, mohon maaf saya tidak sempat membacakan. Dan juga selain itu, mengingat cuaca ini juga sangat dinamis, tiba-tiba berubah, meskipun sudah dideteksi, sudah diantisipasi, sudah diperkirakan, maka perlunya implementasi big data dan artificial intelligence untuk itu tadi merubah untuk mengikuti dinamika yang terjadi sesaat. Sebelum dengan AI, kami secara manual berdasarkan pengalaman para forecaster. Jadi setelah ada model, itu kita sebar ke stasiun-stasiun. Nah, mereka setiap forecaster tuh sudah punya AI dalam otak mereka masing-masing. Sudah punya big data dalam otak mereka masing-masing, sehingga mereka bisa mengadjust hasil pemodelan itu. Nah, sekarang otak itu digantikan dengan AI. Begitu. Nah, selanjutnya human, ini saya rasa kita, nah, bagaimana human capital development? Kami mencanangkan dengan fenomena iklim dan cuaca yang semakin uncertain, yang semakin dinamis, semakin ekstrim, maka seharusnya saat ini di BMKG dokternya hanya sekitar 50 orang. Bayangkan, untuk menghadapi fenomena yang kompleks ini, sehingga tahun lalu kita keluarkan, saya membuat keputusan kepala badan, dalam waktu 5 tahun, mulai tahun 2022, harus lahir 500 dokter baru. Dan setiap tahun sekitar 100 dokter baru. Nah, ini program SDM unggul ya. Jadi untuk capacity development empowerment, juga merubah mindset, membangun mindset yang lebih maju, melompat, dan untuk membangun kultur yang lebih maju. Kebetulan di BMKG sekitar 75% itu usianya 40 tahun ke bawah. Sehingga saya mengatakan ini akan menjadi bencana sesungguhnya apabila 75% usia muda ini tidak bisa menjadi dokter. Nah, sehingga itulah program capacity development. Seterusnya, nah ini ditargetkan 500 pegawai harus dokter. Nah, kemudian ini target studinya. Dan sekarang alhamdulillah karena kita ngirim dokter banyak, bukan kita cari beasiswa, cari sekolah. Dari British Council berbondong-bondong datang, dari beasiswa Australia datang. Jadi mereka yang mencari kita,
berebut untuk mendapatkan mahasiswa. Jadi dibalik fenomenanya. Slide berikutnya, ini targetnya setiap tahun terus aja. Dan selain untuk tugas belajar, juga training skill. Kita selalu training setiap tahun rutin beberapa bulan. Staff kami di training di NOAA, di KOIKA, di WMO, dan seterusnya di negara-negara maju agar bisa mengejar ketinggalan. Dan untuk mengakhiri ini, ada 2 contoh video pendek sangat singkat. Kita tunjukkan contoh, meskipun teknologi itu sudah kita perkuat, kita majukan, tetapi ini social aspek ini sangat penting. Contohnya waktu badai Seroja, kami memberikan peringatan dini dan kami pantau, kami monitor lewat online itu, semua yang meretweet ya, itu dari jam 9 sampai jam 12 malam itu langsung melompat sharp gitu ya. Tapi begitu jam 12 malam, itu langsung turun dan nggak ada yang mendengarkan. Karena saat itu kalah dengan Twitter dan Instagramnya pernikahan Hatta dan siapa itu anaknya ibu penyanyi terkenal Hatta siapa Hatta ini anaknya Krisdayanti itu yang menikah saat itu Auril dan Atta. Auril dan Atta. Jadi diseminasi BMKG itu kalah dengan itu. Jadi ada aspek-aspek non teknis ya. Dan juga saat terjadi seruak udara dingin dan Jabodetabek banjir, itu peringatan dininya itu sudah seminggu sebelumnya dan diulang setiap 3 hari bahkan sehari sebelumnya. Namun ternyata tetap aja orang pada kaget-kaget kok tiba-tiba banjir. Dan sebaliknya setelah itu Kedutaan Besar Amerika mengulang peringatan dini BMKG. Jadi sumbernya dari BMKG tapi disebarkan ulang untuk warga Amerika di Indonesia dengan bahasa Inggris. Serempak seluruh mayoritas masyarakat Indonesia memperhatikan karena itu pakai bahasa Inggris. Dan masyarakat kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kembali, namun terjemahannya salah, sehingga kacau saat itu. Nah, ini kami menunjukkan aspek non-teknis untuk peringatan dini. Oleh karena itu, kami melakukan gerakan masyarakat di lapangan, sekolah lapang cuaca, sekolah lapang iklim, juga tidak sendiri. BMKG tidak pernah kerja sendiri, selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan perguruan tinggi, dengan swasta, dengan LSM. Ini salah satu contoh sekolah lapang cuaca nelayan, bagaimana BMKG mengenalkan teknologi kepada nelayan agar paham gelombang ekstrim, cuaca ekstrim, dan ini kita lihat hasilnya, salah satu champion yang ada di lapangan. Sampai hari ini dan sejauh ini berkat bantuan dari BMKG, kami suaranya hilang. Suaranya hilang, tapi ada terjemahannya ya. Maaf, suaranya hilang, kita baca bahasa Inggris. Jadi ini sang nelayan ini sekarang melampaui BMKG, dia jadi sumber informasi. Semua orang nanya ke dia kalau mau berlayar. Kita baca terjemahannya aja ya, karena suaranya hilang. Dan berkat adanya bantuan televisi ini, Ibu, dan informasi cuaca yang dikirimkan untuk kita ini, kita juga bentuk tim siaga. Karena belajar dari Seroja sebelumnya, akhirnya kita sekarang membentuk tim siaga juga untuk untuk mengungsikan warga apabila cuaca ini menjadi ekstrem. Kalau untuk saat ini, kalau di sini saya suruh nelayan sudah tidak melaut lagi tanggal 2 ini. Dan sudah nelayan sudah kembali semuanya. Tanggal 3 ini itu sudah ya, dia sudah lebih dekat ya. Ya, lebih dekat ya. 1 sampai 1,25 ini ya. Jadi ini udah dekat ini kayak kita. Nanti ada lagi kalau di tanggal 4 itu ya ini itu sudah masuk ke kita. Itu kita sudah kena ya. Ya, ya. Intinya tanggal 4 sudah ini jadi mereka sudah bisa Dewa ini harus menularkan pengetahuannya ke seluruh provinsi NTT. Jadi kita sedang
semacam yang terakhir, pola kami untuk meningkatkan cuaca ekstrim ini perlu ada ekspedisi karena samudra di Indonesia ini masih banyak misteri, juga Samudra Hindia. Maka kami melakukan ekspedisi pengamatan cuaca di lautan dan di udara. Ini ekspedisinya melibatkan anak-anak muda nih dengan NOAA ya. Dan apa ya, terutama dari Amerika ini terutama. Sebenarnya ada juga dari negara-negara yang lain, tapi video ini yang dengan Amerika. Itulah tadi sekilas bagaimana strategi BMKG untuk meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca ekstrim, dan kami sangat berterima kasih kepada ITB dan seluruh pihak yang selalu membantu kami bergandengan. Dan ini kami juga masih mohon dapat terus engage dengan ITB ini ya, karena PR kami masih banyak ini, yang masih harus sekolah juga masih banyak, ekspedisinya juga masih banyak, teknologi yang harus direview juga masih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.